Aku selalu percaya bahwa gunung tidak pernah benar-benar sepi. Ia hanya diam, mengamati, dan menunggu siapa yang datang dengan niat salah. Saat itu, aku belum mengerti makna kalimat itu. Aku menganggapnya hanya mitos yang sering diucapkan para pendaki lama untuk menakut-nakuti pemula. Gunung Slamet, bagiku, hanyalah tantangan fisik, jalur panjang, tanjakan tanpa ampun, dan udara tipis yang menguji paru-paru. Aku mendaki sendirian. Bukan karena sok berani, tapi karena ingin sendiri. Beberapa bulan terakhir hidupku berantakan. Pekerjaan ditinggalkan, hubungan kandas, dan malam-malamku dipenuhi mimpi buruk yang sama. Aku berlari, tapi tak pernah sampai. Maka aku memilih Gunung Slamet. Seolah ketinggiannya bisa membuat semua masalah terlihat kecil. Aku memulai pendakian pagi buta. Langit masih gelap, hanya semburat jingga samar di timur. Base camp sudah ramai, tapi aku sengaja datang lebih awal agar tidak terlalu banyak interaksi. Setelah registrasi, aku berdoa singkat, lebih sebagai formalitas, lalu melangkah masuk ke jalur. Langkah pertama selalu terasa ringan. Nafas masih teratur, tubuh hangat, dan semangat belum tergerus tanjakan. Jalur Slamet terkenal panjang dan melelahkan, tapi pagi itu aku merasa sanggup. Angin dingin menyentuh kulit, dedaunan basah oleh embun berkilau saat terkena senter. Beberapa jam pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Aku berpapasan dengan beberapa pendaki lain, saling sapa singkat, lalu kembali tenggelam dalam ritme langkah sendiri. Aku menikmati suara sepatu menghantam tanah, napas yang berirama, dan hutan yang semakin rapat. Sekitar menjelang siang, aku tiba di sebuah area yang agak terbuka. Kabut tipis mulai turun, tapi belum cukup tebal untuk menghalangi pandangan. Aku berhenti sejenak, meneguk air, lalu duduk di batang kayu tumbang. Saat itulah aku melihatnya. Seorang pendaki laki-laki berdiri sekitar 5 meter dariku. Aku tidak menyadari kapan dia datang. Tidak ada suara langkah, tidak ada ranting patah. Tiba-tiba saja dia sudah ada di sana, seolah muncul dari kabut. "Sendirian?" tanyanya. Suaranya ringan, nyaris ceria. Aku mengangguk. "Iya." Dia tersenyum. Senyum yang biasa saja, terlalu biasa, malah. Wajahnya sulit kuingat, seolah tidak punya ciri khas. Pakaian mendakinya rapi, bersih, bahkan terlalu bersih untuk seseorang yang sudah berjalan sejauh itu. Tidak ada noda lumpur, tidak ada keringat berlebihan. Kuat juga, katanya. Jarang yang solo. Aku tersenyum sopan. Biasa saja. Dia duduk di sampingku tanpa diminta. Aku mencium aroma tanah basah, tapi tidak ada bau keringat darinya. Anehnya, napasku sudah mulai berat, sementara dia terlihat sama sekali tidak kelelahan. "Kamu mau ke puncak?" tanyanya lagi. "Iya." "Bagus," katanya cepat. "Aku juga." Ada jeda singkat. Kabut bergerak pelan di antara pepohonan, seperti napas makhluk besar yang sedang tidur. Entah kenapa, suasana mendadak terasa berbeda. Tidak menakutkan, tapi ganjil. Dia menatap ke arah jalur di depan. Biasanya orang terlalu pelan di sini. Aku menoleh. "Maksudnya?" Dia tertawa kecil. "Gunung ini panjang. Kalau terlalu santai, bisa bikin pikiran kemana-mana." Aku tidak menanggapi. Kalimat itu terasa aneh, tapi masih masuk akal. Lalu dia berdiri, mengencangkan tali sepatunya. "Gimana kalau kita balapan kecil?" Aku menatapnya, terkejut. "Balapan?" "Iya," katanya santai. "Sampai tanjakan depan. Biar badan panas." Aku hampir tertawa. Ide yang konyol. Kami sudah cukup jauh mendaki, dan jalur Slamet bukan tempat untuk main-main. Tapi entah kenapa, aku tidak langsung menolak. "Kenapa?" tanyaku. Dia menoleh, menatapku dengan mata yang aneh. Bukan tajam, bukan kosong. Lebih seperti, terlalu dalam. "Biar tahu," katanya pelan, "kamu masih mau mengejar atau tidak." Kalimat itu menusukku. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena aku memang sedang lari dari sesuatu dalam hidupku. Atau mungkin karena nada suaranya terdengar seperti sudah mengenalku lama. Aku berdiri. "Hanya sampai tanjakan depan," kataku.
Dia tersenyum lebar. Itu saja. Kami bersiap di jalur sempit. Kabut semakin turun, tapi masih bisa melihat beberapa meter ke depan. Aku menghitung dalam hati, merasa konyol tapi juga bersemangat. 1, 2. Sebelum aku sempat mengatakan 3, dia sudah berlari. "Hei!" teriakku sambil tertawa, lalu mengejarnya. Dia berlari cepat. Terlalu cepat. Langkahnya ringan, hampir tidak menyentuh tanah. Aku memaksakan diri, jantung mulai berdentum keras. Nafasku memburu, tapi ada sensasi aneh, seperti dorongan untuk terus maju. Lebih cepat, lebih cepat. Jalur mulai menanjak. Pepohonan semakin rapat. Kabut berubah lebih tebal, menelan bentuk-bentuk di sekitarku. Aku masih bisa melihat punggungnya di depan, siluet samar yang terus melaju. "Pelan," teriakku. Dia tidak menjawab. Kami melewati tikungan demi tikungan. Aku mulai kehilangan orientasi. Jalur terasa berbeda. Tanahnya lebih lunak, lebih basah. Vegetasi di sekitarku tampak asing, seolah aku sudah berpindah tempat tanpa sadar. "Tunggu," teriakku lagi. Siluet itu semakin jauh, lalu menghilang. Aku berhenti mendadak. Nafasku tersengal, dada terasa panas. Aku menoleh ke segala arah. Kabut tebal menyelimuti hutan. Suara apapun terasa teredam, seolah dunia ditutup selimut basah. "Mas?" panggilku. Tidak ada jawaban. Aku melangkah maju beberapa meter, lalu berhenti lagi. Jalur di depanku bercabang, sesuatu yang tidak kuingat ada sebelumnya. Kompasku kuangkat. Jarumnya berputar, lalu berhenti ke arah yang tidak masuk akal. Perasaan tidak enak mulai muncul. Pelan, tapi pasti. Aku menoleh ke belakang. Jalur yang tadi kulalui, tidak ada. Hanya semak rapat dan pepohonan tua yang tampak seolah sudah lama tidak dilewati manusia. Tidak ada jejak kakiku. Tidak ada bekas langkah. Seakan aku baru saja muncul di sana. "Ini nggak mungkin," gumamku. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu fokus mengejar hingga melewatkan penanda jalur. Aku menarik napas panjang, mencoba mengingat kembali peta di kepalaku. Lalu aku mendengarnya. Suara langkah lari. Cepat, ringan, mengitari. Aku berputar, mencari sumber suara. Jantungku berdegup kencang. "Mas?" teriakku, berharap itu dia. Kabut bergerak, membentuk lorong sempit di antara pepohonan. Di kejauhan, aku melihat siluet yang sama, berdiri, menungguku. "Kenapa berhenti?" katanya. Suaranya terdengar lebih dekat dari yang seharusnya. "Kita belum selesai." Aku ingin mundur. Ingin berteriak bahwa ini bukan ide bagus. Tapi kakiku melangkah maju tanpa sepenuhnya kuperintahkan. Ada perasaan aneh di dadaku, campuran takut dan penasaran. Seperti dorongan untuk membuktikan sesuatu. "Hanya sebentar lagi," katanya sambil tersenyum. "Ayo." Dan tanpa menunggu jawabanku, dia kembali berlari. Aku mengejarnya. Aku tidak tahu bahwa sejak langkah itu, aku tidak lagi berada di jalur Gunung Slamet yang kukenal. Aku tidak tahu bahwa balapan itu bukan permainan. Dan aku tidak tahu bahwa aku baru saja mengiyakan sesuatu yang akan membuatku hilang selama 15 hari, di tempat yang tidak sepenuhnya milik dunia manusia. Aku berhenti berlari ketika kakiku akhirnya menyerah. Napasku terpotong-potong, dada terasa seperti diremas dari dalam. Aku membungkuk, bertopang pada lutut, berusaha mengisi paru-paru dengan udara yang terasa semakin tipis dan lembab. Kabut mengelilingiku, begitu tebal hingga jarak pandang tak lebih dari 2 meter. Dunia seperti menyusut menjadi lingkaran kecil yang berpusat pada tubuhku. Sosok itu sudah tidak terlihat lagi. Aku berdiri perlahan, memutar badan ke segala arah. Tidak ada suara langkah, tidak ada tawa ringan yang tadi sempat kudengar. Hanya hutan Slamet yang sunyi, sunyi yang tidak wajar. Bahkan burung pun tidak bersuara. Angin nyaris tidak bergerak, membuat daun-daun menggantung kaku di udara. "Mas?" panggilku lagi, kali ini lebih pelan. Tidak ada jawaban. Perasaan tidak enak yang sejak tadi mengendap di dadaku mulai naik ke tenggorokan. Aku mencoba berpikir rasional. Aku pendaki, aku pernah tersesat kecil sebelumnya. Ini hanya salah jalur. Tenang.
Jangan panik. Aku merogoh saku dan mengeluarkan ponsel. Tidak ada sinyal, tentu saja. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Seharusnya masih ada waktu untuk kembali ke jalur utama sebelum gelap. Aku membuka aplikasi peta offline yang sudah kusiapkan dari rumah. Titik posisiku muncul, atau setidaknya sesuatu yang menyerupainya. Tapi jalur yang ditampilkan tidak cocok dengan apa yang kulihat. Seolah aku berdiri di area kosong yang tidak tercatat. Aku mengernyit. Error, gumamku. Kompasku kuangkat lagi. Jarumnya bergetar, lalu berhenti menunjuk arah yang bertentangan dengan peta di kepalaku. Aku memutar tubuh, mencoba mencocokkan. Tidak masuk akal. Aku memilih berjalan ke arah yang menurutku paling logis. Menurun. Dalam logikaku, jalur turun pasti akan membawaku kembali ke area yang pernah dilewati. Aku menandai pohon di dekatku dengan pita kecil dari tas, lalu melangkah hati-hati. Beberapa menit pertama terasa normal. Tanah masih berupa jalur setapak, meski semakin sempit. Tapi setelah sekitar 10 menit berjalan, vegetasi berubah. Semak menjadi lebih rapat, pohon-pohon lebih tua, batangnya besar dan berlumut tebal. Cahaya matahari semakin sulit menembus. Aku berhenti. Di depanku, jalur itu berakhir. Bukan bercabang. Bukan menyempit. Berakhir. Digantikan oleh dinding semak dan akar-akar besar yang saling melilit, seperti sengaja menutup jalan. Aku menoleh ke belakang. Pohon yang tadi kutandai, tidak ada. Dadaku mengencang. Aku berputar cepat, mencari pita kecil yang kuikat dengan simpul mencolok. Tidak ada. Pohon-pohon di sekitarku terlihat seragam, seolah baru pertama kali kulihat. Oke, bisikku pada diri sendiri. Jangan panik. Aku memutuskan kembali ke titik awal, atau setidaknya ke arah yang kurasa tadi datang. Aku berjalan cepat, lalu semakin cepat. Kabut terasa semakin tebal, menempel di kulit seperti embun dingin. Bau tanah basah bercampur aroma yang aneh, sedikit asam, seperti besi tua. Langkahku melambat ketika aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti total. Di depanku, ada batang kayu tumbang. Batang kayu yang sama. Aku mengenalinya karena ada bentuk unik seperti wajah di permukaannya. Lekukan alami yang tadi sempat kuperhatikan saat duduk beristirahat sebelum balapan. Aku yakin. Aku berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Tidak mungkin. Suaraku bergetar. Aku berlari kecil mengelilingi area itu. Ya, ini tempat yang sama. Batu besar di sisi kanan, akar pohon yang mencuat di sisi kiri. Tapi bagaimana aku bisa kembali ke sini tanpa melewati pohon yang kutandai? Aku merasa seperti sedang dipermainkan. Jam menunjukkan pukul 3 sore. 1 jam. Aku hanya berjalan berputar selama 1 jam, dan selalu kembali ke titik ini. Aku duduk di batang kayu itu, kepala tertunduk. Aku mencoba menenangkan diri, mengatur napas. Jangan sampai panik. Panik membuat orang mati di gunung. Ini cuma lingkaran, kataku pada diriku sendiri. Fokus. Aku memutuskan untuk tidak bergerak dulu. Aku mengeluarkan peta kertas, membentangkannya di pangkuan. Aku mencocokkan kontur dengan ingatanku tentang jalur selamat. Tapi semakin lama kulihat, semakin aku sadar, aku tidak tahu berada di mana. Gunung Slamet terasa asing. Seolah aku sedang berada di gunung lain yang hanya memakai namanya. Saat itulah aku mendengar suara itu lagi. Langkah lari. Kali ini lebih jelas. Dari kejauhan, terdengar cepat, ritmis, mengitari area tempatku duduk. Aku berdiri spontan. Mas, panggilku, campuran lega dan takut. Langkah itu berhenti. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Aku menahan napas, telinga tegang. Jantungku berdetak keras, seolah ingin keluar dari dada. Lalu terdengar suara napas. Bukan napasku. Napas panjang, teratur, sangat dekat, terlalu dekat. Aku menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapapun. Aku mundur selangkah. Ini nggak lucu, kataku, suaraku serak. Kalau ini bercanda. Tiba-tiba kabut di depanku terbelah. Sosok itu berdiri di sana, sekitar 3 meter dariku. Pendaki yang sama. Pakaian masih bersih, wajah masih sulit kuingat.
Tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya. Tatapannya terlalu tenang. Terlalu tahu. Kamu nyasar, katanya, seolah menyatakan fakta sederhana. Aku mengangguk cepat. Iya, kita tadi lari terlalu jauh. Jalurnya. Kamu yang lari terlalu jauh, potongnya. Nada suaranya tidak marah, tapi tegas. Aku terdiam. Maksudmu? Dia melangkah mendekat. Anehnya, setiap langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali. Tanah tidak berderak, daun tidak bergerak. Kamu ngejar, katanya, bukan jalan. Aku menelan ludah. Aku cuma ikut balapan. Dia tersenyum tipis. Dan kamu menang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ayo, katanya sambil menunjuk ke arah yang tidak ada jalurnya. Kalau mau keluar, jangan mikir terlalu lama. Instingku berteriak untuk menolak. Jalur yang dia tunjuk hanyalah semak rapat dan kegelapan. Tidak ada jejak manusia. Tidak ada tanda aman. Kenapa jalurnya beda? Tanyaku. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, karena ini bukan jalur pulang. Bulu kuduku meremang. Aku mau kembali ke jalur resmi, kataku. Aku mau turun. Dia tertawa kecil. Suaranya bergema aneh di kabut. Turun? Dari sini? Ada pos di bawah, kataku, lebih untuk meyakinkan diri sendiri. Dia menggeleng perlahan. Pos itu cuma lewat sekali. Kamu sudah lewat. Aku merasa seperti ditampar. Aku baru naik hari ini. Waktu di sini beda, katanya singkat. Aku mundur lagi, dadaku terasa sesak. Kamu siapa, sih? Dia tidak langsung menjawab. Tatapannya beralih ke arah pepohonan, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Dulu, katanya akhirnya, aku juga diajak lari. Kata-katanya membuat tengkukku dingin. Sama seperti kamu, lanjutnya. Bedanya, aku tidak berhenti. Aku menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu dalam caranya berbicara, seperti orang yang menceritakan kenangan lama, bukan ancaman. Kalau kamu capek, katanya sambil melangkah mundur, duduk saja. Tapi jangan tidur. Kenapa? Dia tersenyum lagi, senyum yang kali ini terasa kosong. Yang tidur, biasanya ikut lari lagi. Sebelum aku sempat bertanya, dia berbalik dan berjalan masuk ke kabut. Bukan berlari, berjalan santai, lalu menghilang begitu saja. Aku berdiri kaku cukup lama. Otakku berusaha memproses semua yang baru saja terjadi. Aku ingin mengejarnya, tapi kakiku menolak bergerak. Jam menunjukkan pukul 5 sore. 1 jam lagi sebelum gelap. Aku memutuskan untuk bertahan di tempat terbuka itu. Aku mendirikan bivak seadanya di dekat batang kayu tumbang. Tanganku gemetar saat mengeluarkan perlengkapan. Aku merasa seperti diawasi, meski tidak melihat apapun. Saat malam turun, suhu merosot drastis. Kabut berubah lebih dingin, seperti menyentuh kulit dengan tangan basah. Aku meringkuk dalam sleeping bag, menatap gelap. Aku tidak tidur. Setiap kali mataku terpejam, aku mendengar suara langkah lari di kejauhan. Mengitari, mendekat, menjauh. Dan di sela-sela suara itu, aku mendengar bisikan pelan, hampir seperti angin. Ayo, sedikit lagi. Aku menutup telinga, menggigit bibir agar tidak berteriak. Itu malam pertama. Dan entah kenapa, aku tahu, Gunung Slamet belum selesai denganku. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku tertidur malam itu. Yang ku tahu, aku tidak pernah benar-benar merasa terlelap. Tubuhku lelah, tapi pikiranku terus terjaga. Seperti ada sesuatu yang menahanku agar tidak tenggelam terlalu dalam. Setiap kali kelopak mataku menutup, suara langkah lari itu muncul lagi. Ringan, cepat, berputar-putar di luar bivakku. Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang. Senterku masih menyala redup, baterainya hampir habis. Aku melirik jam tangan. Angkanya terlihat jelas, terlalu jelas. Pukul 5.12. Aku mengerjap beberapa kali. Angka itu tidak berubah. Aku menunggu 1 menit. 2 menit. Jarum detik bergerak, tapi angka jamnya tetap sama. Seolah waktu berjalan tanpa benar-benar maju. Rusak,
Gumamku. Aku bangkit perlahan, membuka bivak. Kabut pagi masih tebal, tapi ada cahaya abu-abu pucat menembusnya. Pagi seharusnya membawa rasa lega. Tapi yang kurasakan justru kebalikannya. Perasaan bahwa aku masih berada di tempat yang sama seperti kemarin, dan mungkin akan selamanya begitu. Aku memanaskan air terakhir yang kupunya. Tanganku gemetar, entah karena dingin atau karena kurang tidur. Saat menyeruputnya, rasanya hambar, hampir tidak ada hangatnya. Hari kedua, aku memutuskan untuk bergerak. Bertahan di satu tempat hanya akan membuat pikiranku hancur. Aku memilih arah secara acak, berharap kali ini lingkaran itu terputus. Aku menandai pohon dengan lebih agresif, menggores kulit batang menggunakan pisau kecil, membentuk tanda silang besar. Aku nggak mau main lagi, kataku keras-keras, entah pada siapa. Langkah demi langkah, aku berjalan menyusuri jalur yang hampir tidak bisa disebut jalur. Tanah lembek, akar-akar pohon mencuat seperti jebakan. Kabut tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah ketebalan, seperti makhluk hidup yang bernapas. Sekitar setengah jam berjalan, aku merasa ada yang salah. Bukan arah. Bunyi. Langkah kakiku, terdengar dua. Aku berhenti mendadak. Bunyi itu berhenti juga. Aku menahan napas, mendengarkan. Tidak ada. Hanya detak jantungku sendiri. Aku tertawa kecil, suara tawa yang terdengar asing di telingaku. Halusinasi, bisikku. Aku melangkah lagi. 2 langkah. 3. Lalu terdengar suara orang terengah-engah, napas berat, seperti orang yang baru selesai berlari jauh. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapapun, tapi napas itu masih terdengar. Sangat dekat. Aku mundur selangkah. Mas? Napas itu berhenti seketika. Aku berdiri mematung, tengkukku dingin. Setelah beberapa detik, aku memaksa diri untuk berjalan lagi. Kali ini lebih cepat. Aku tidak mau menunggu sampai sesuatu muncul. Tiba-tiba, vegetasi di sekitarku berubah lagi. Pohon-pohon menjadi lebih jarang. Tanah lebih padat. Dan di depanku, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti total. Sebuah papan kayu. Tulisan di atasnya sudah pudar, tapi masih bisa terbaca. Pos bayangan. Aku menelan ludah. Aku tidak pernah mendengar pos dengan nama itu. Dalam peta resmi, tidak ada. Tapi papan itu berdiri kokoh, tertancap di tanah, seolah sudah lama ada di sana. Ini nggak mungkin, gumamku. Aku mendekat. Papan itu terasa nyata saat ku sentuh. Kayunya dingin, tidak lapuk. Seperti baru dibuat, tapi sengaja dibuat terlihat tua. Di bawah papan itu, ada bekas-bekas sepatu. Banyak. Jejak lari. Hatiku berdegup kencang. Aku duduk di batu besar dekat papan itu. Kepalaku terasa berat. Aku mencoba mengingat jalur selamat, mencoba memaksakan logika. Tapi setiap kali aku merasa hampir mengerti, pikiranku seperti ditarik mundur. Ayo, lanjut. Suara itu terdengar dari belakangku. Aku menoleh perlahan. Dia berdiri di sana lagi. Pendaki itu. Tapi kali ini, aku bisa melihat lebih jelas. Wajahnya masih sama, sulit diingat, tapi ada garis-garis kelelahan yang tidak ada sebelumnya. Matanya tampak lebih dalam, lebih kosong. Kamu lagi, kataku lirih. Dia mengangguk. Hari kedua. Aku menegang. Kamu tahu ini hari kedua? Di sini, katanya sambil menunjuk tanah, hari cuma dihitung dari kamu sadar. Aku berdiri. Ini pos apa? Tempat orang berhenti, jawabnya singkat. Berhenti dari apa? Dia tersenyum samar. Berhenti berlari. Aku menatap papan itu lagi. Kalau berhenti terlalu lama, katanya pelan, kamu lupa mau kemana. Aku menggeleng. Aku mau turun. Dia mendekat. Kali ini aku mencium bau aneh dari dirinya. Seperti tanah basah yang terlalu lama tertutup. Semua orang bilang begitu. Termasuk kamu? Tanyaku. Dia terdiam cukup lama. Lalu berkata, aku lupa. Jawaban itu membuat dadaku sesak. Aku mundur selangkah. Aku nggak mau jadi kayak kamu. Dia menatapku lama, lalu tertawa kecil.
Makanya kamu masih bisa lihat papan ini. Sebelum aku sempat bertanya maksudnya, dia menunjuk ke arah kanan. Lewat sini. Apa ada jalur resmi? Tanyaku. Dia menggeleng. Resmi itu cuma di bawah. Aku ragu. Setiap instingku menolak. Tapi pilihan apa yang kupunya? Bertahan di tempat ini terasa seperti menunggu sesuatu yang lebih buruk. Aku mengikuti arahnya. Kami berjalan berdampingan. Anehnya, kali ini aku tidak mendengar langkahnya sama sekali. Seolah hanya aku yang benar-benar bergerak. Dulu, katanya tiba-tiba, aku juga sendirian. Aku menoleh. Kamu tersesat berapa lama? Dia berpikir. Aku lupa. Kamu ketemu siapa yang ngajak lari? Dia menoleh padaku, matanya menyipit. Kamu. Aku berhenti mendadak. Jangan bercanda. Dia juga berhenti, menatapku lurus. Semua yang ikut lari, saling mengejar. Kadang di depan, kadang di belakang. Kepalaku pusing. Ini mimpi. Kalau mimpi, katanya, kamu bisa bangun. Kami melanjutkan berjalan sampai aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di tanah, aku melihat bekas goresan di batang pohon. Tanda silang. Tandaku sendiri. Aku menjerit pendek. Tidak. Aku berlari ke pohon itu. Benar. Goresannya masih segar. Aku berputar-putar, mencari penanda lain. Semuanya kembali. Batu, akar, batang kayu tumbang. Kami kembali ke tempat semula. Aku terjatuh terduduk. Napasku tersengal. Aku nggak kemana-mana. Dia berdiri di depanku. Kamu kemana-mana? Tapi selalu kembali. Aku menatapnya dengan mata basah. Kenapa aku? Dia mengangkat bahu. Kamu mau balapan? Kata-kata itu menghantamku keras. Aku cuma bercanda waktu itu. Gunung gak kenal bercanda, katanya. Hari kedua berakhir tanpa aku sadar kapan matahari tenggelam. Seolah sore dilewati begitu saja. Aku tidak ingat membuat bivak malam itu, tapi aku terbangun di dalamnya. Hari ketiga. Aku bangun dengan rasa asing di tubuhku, seperti aku sudah lama tidak tidur di tempat lain selain hutan ini. Aku mulai lupa rasanya dunia di bawah. Aku mulai lupa wajah orang-orang. Dan yang paling menakutkan, saat aku mendengar suara langkah lari pagi itu, bagian kecil dari diriku ingin ikut berlari. Aku terbangun dengan perasaan yang sangat aneh. Bukan takut, bukan bingung. Lebih seperti pasrah yang belum sepenuhnya kuakui. Tubuhku terasa lebih ringan, tapi bukan karena segar. Justru sebaliknya, seolah sebagian dari berat diriku tertinggal di suatu tempat yang tidak bisa kuingat. Aku membuka mata perlahan. Kabut masih ada, selalu ada, tapi kali ini tidak sedingin hari-hari sebelumnya. Jam tanganku masih menunjukkan pukul 5.12. Aku tidak lagi kaget. Hari ketiga atau keempat, aku tidak yakin. Di Slamet versi ini, angka hari terasa seperti konsep yang dipinjam dari dunia lain. Yang ada hanya sebelum dan sesudah. Dan aku tahu, aku sedang berada di fase sesudah sesuatu yang penting, meski belum tahu apa. Aku bangkit dan keluar dari bivak. Hutan terlihat rapi, bukan indah, rapi. Pohon-pohon berdiri dengan jarak yang nyaris teratur. Tanah di bawah kakiku padat, hampir tidak ada ranting patah. Tidak ada tanda-tanda jalur resmi, tapi juga tidak terlihat liar. Seolah tempat ini sering dilewati, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tahu persis kemana harus melangkah. Aku berdiri lama, mengamati. Lalu aku menyadari sesuatu yang membuat tengkukku meremang. Aku tidak lapar. Seharusnya aku lapar. Logistikku sudah jauh berkurang, dan aku hanya makan sedikit sejak kemarin. Tapi perutku tenang. Tidak ada rasa kosong. Tidak ada lemas. Justru tubuhku terasa siap bergerak. Siap berlari. Pikiran itu muncul begitu saja, dan aku segera menggeleng keras, seolah bisa mengusirnya. Tidak, kataku pelan, aku mau pulang. Aku mulai berjalan tanpa tujuan pasti. Anehnya, kakiku bergerak mantap, seolah jalur di depanku jelas. Aku tidak lagi menandai pohon.
Tidak lagi mengecek kompas. Aku hanya mengikuti dorongan halus di dadaku, sesuatu yang terasa seperti arah, tapi bukan arah yang kukenal. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara lain. Bukan langkah lari. Suara duduk. Aku berhenti. Di antara kabut, aku melihat beberapa sosok duduk melingkar di tanah. Mereka pendaki. Aku tahu dari pakaian mereka, carrier besar, jaket gunung, sepatu trekking. Ada yang terlihat lusuh, ada yang masih rapi. Wajah-wajah mereka pucat, seperti sudah lama tidak melihat matahari. Aku mendekat perlahan. Tidak ada yang menoleh. Mereka duduk diam, menunduk, seolah sedang menunggu aba-aba yang tidak kunjung datang. "Mas," sapaku. Tidak ada jawaban. Aku berjongkok di dekat salah satu dari mereka. Seorang pria dengan jaket merah. Matanya terbuka, tapi kosong. Napasnya ada, tapi dangkal. "Kamu tersesat juga?" tanyaku. Bibirnya bergerak pelan. "Giliran siapa?" Aku merinding. "Giliran apa?" Dia menoleh perlahan, matanya menatapku tapi tidak benar-benar melihat. "Lari." Aku mundur. "Kamu di sini sudah berapa lama?" Dia tersenyum tipis. Aku menang sekali. Jantungku berdegup keras. "Menang apa?" "Balapan," jawabnya, seolah itu jawaban paling masuk akal di dunia. Aku berdiri, mundur beberapa langkah. Sosok-sosok lain mulai bergerak pelan, seolah kata itu memicu sesuatu dalam diri mereka. Ada yang mengangkat kepala. Ada yang mulai berdiri. "Jangan," teriakku spontan. Terlambat. Sebuah suara terdengar dari balik kabut. Tepuk tangan. Pelan. Teratur. Sosok pendaki itu muncul lagi. Kali ini, aku hampir tidak mengenalinya. Pakaiannya masih sama, tapi tubuhnya terlihat lebih kurus. Seolah sebagian darinya terkikis setiap kali muncul. Matanya kini memantulkan sesuatu yang lain. Bukan manusia, bukan juga sepenuhnya asing. "Kamu cepat belajar," katanya sambil melangkah mendekat. Aku menunjuk orang-orang di belakangku. "Mereka siapa?" "Yang pernah mau balapan," jawabnya. "Dan sekarang?" Dia tersenyum. "Yang menunggu." "Menunggu apa?" Suaraku gemetar. "Menunggu giliran." Aku menelan ludah. "Giliran untuk lari?" "Untuk jadi yang di depan," katanya. Aku menggeleng keras. "Aku nggak mau." "Belum tentu," katanya ringan. Aku menatapnya penuh amarah. "Ini salah kamu." Dia tidak tersinggung. "Aku cuma ngajak." "Ini bukan adil." "Gunung juga nggak pernah janji adil." Aku terdiam. Kata-katanya menyakitkan karena terasa benar. Aku menunjuk ke arah jalur yang tidak terlihat. Kalau aku nolak. Dia menatapku lama. "Kamu bisa berhenti. Dan duduk seperti mereka." Aku menoleh ke belakang. Para pendaki itu kini berdiri setengah lingkaran. Beberapa menatapku dengan mata penuh harap. Yang lain, iri. "Kalau aku ikut?" tanyaku pelan. Dia mendekat, suaranya merendah. "Kamu lanjut." "Lanjut kemana?" "Ke batas." Aku menghela napas panjang. "Kamu pernah sampai batas?" Dia tersenyum kecil. "Aku lupa." Jawaban itu kembali menghantamku. Aku duduk di tanah, menekan wajahku dengan kedua tangan. Kepalaku penuh. Aku merasa seperti berada di dalam mimpi panjang yang tidak mau berakhir. "Dengar," kataku akhirnya. "Aku manusia. Aku punya rumah. Keluarga." "Dulu aku juga," katanya lembut. Aku mengangkat kepala. "Terus kenapa kamu masih di sini?" Dia menatap ke arah pepohonan, ke arah yang terasa seperti jauh sekali. "Karena aku selalu mau lebih cepat." Kalimat itu terasa seperti pisau. Aku teringat hidupku sebelum naik gunung. Ambisi. Kejar target. Takut tertinggal. Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Balapan. "Jadi ini, hukuman?" tanyaku. Dia menggeleng. "Ujian." "Siapa yang ngasih ujian?" Dia menepuk tanah dengan ujung sepatunya. "Yang punya tempat ini." Aku menggigil.
Salah satu pendaki lain melangkah maju. "Kapan mulai?" tanyanya penuh semangat yang mengerikan. Sosok itu menoleh. "Belum." "Kenapa?" Pendaki itu terdengar kecewa. Dia menunjukku. "Masih ada yang belum mutusin." Semua mata kini tertuju padaku. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar, tapi pikiranku mulai jernih dengan cara yang aneh. Aku sadar, tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Tapi ada satu hal yang belum kucoba. "Apa aturannya?" tanyaku. Sosok itu tersenyum lebar. Akhirnya, aku menatapnya tajam. "Kalau ini permainan, pasti ada aturan." Dia mengangguk. "Ada." "Sebutkan." Dia mengangkat satu jari. "Jangan lihat ke belakang saat lari." Jari kedua. "Kalau dengar namamu dipanggil, jangan jawab." Jari ketiga. "Kalau kamu merasa menang, berhenti." Aku menahan napas. "Kenapa yang terakhir?" Dia menatapku dalam-dalam. "Karena yang merasa menang, biasanya sudah kalah." Hening menyelimuti kami. Kabut bergerak cepat. Angin muncul tiba-tiba, membuat dedaunan berdesir seperti sorak penonton. Sosok itu melangkah mundur. "Kamu belum harus lari hari ini." "Terus?" "Gunung lagi ngenalin kamu." Aku merasakan sesuatu di dadaku, bukan ketakutan, tapi kesiapan yang mengerikan. "Dan kalau aku kabur?" tanyaku. Dia tersenyum tipis. "Kamu selalu lari." Dengan itu, dia menghilang bersama kabut. Para pendaki lain kembali duduk satu persatu, seperti boneka yang kehabisan baterai. Aku berdiri sendirian, di tengah lingkaran yang tidak kasat mata. Aku sadar satu hal saat itu. Aku belum masuk fase terburuk. Aku masih diberi waktu untuk mengenal aturan. Dan itu artinya, Gunung Slamet baru saja menerimaku sebagai pemain. Tidak ada perubahan cahaya yang jelas, tidak ada perasaan baru saat membuka mata. Aku hanya sadar. Seperti seseorang yang ditarik paksa keluar dari air tanpa sempat bernapas. Kabut masih menyelimuti segalanya, tapi kali ini lebih rendah, menempel di tanah dan betis kakiku. Tubuhku sakit. Bukan nyeri biasa karena lelah mendaki. Ini lebih dalam, seperti rasa pegal yang menjalar dari tulang ke sumsum. Setiap kali aku bergerak, sendi-sendi lututku berbunyi pelan, seolah mengeluh. Tanganku gemetar saat kugunakan untuk menopang tubuh. Aku duduk lama, memijat betis, mencoba mengingat kapan terakhir kali aku benar-benar istirahat. Aku tidak ingat kapan terakhir kali makan dengan benar. Logistikku hampir habis. Tapi anehnya rasa lapar masih samar, seperti tubuhku tidak sepenuhnya milikku lagi. Aku berdiri perlahan. Dan tanpa sadar, aku mulai berlari kecil. 2 langkah. 3 langkah. Aku berhenti mendadak. Jantungku melonjak. "Tidak," bisikku keras. Aku terengah, bukan karena capek, tapi karena takut. Tubuhku ingin bergerak cepat. Ada sensasi hangat yang menjalar setiap kali aku mempercepat langkah, seperti hadiah kecil yang ditawarkan gunung. Aku memaksa diri berjalan pelan. Hari itu aku berjalan tanpa tujuan, tapi gunung seolah sudah menyiapkan rute. Setiap kali aku ragu, jalur samar muncul di depanku. Tidak jelas, tapi cukup untuk diikuti. Pohon-pohon membentuk lorong alami, akarnya tersusun rapi seperti anak tangga. Aku mulai mendengar suara-suara. Bukan suara aneh. Justru suara yang sangat manusia. Tertawa. Teriakan penyemangat. Napas orang berlari bersama. Seperti lomba lari di alam terbuka. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalaku. "Cepat sedikit nggak apa-apa," bisik suara itu. "Kamu kuat. Kamu selalu cepat dari yang lain." Aku menggigit bibir hingga terasa asin. Aku mengenali suara itu. Itu suaraku sendiri. Menjelang apa yang kurasa sebagai sore hari, aku tiba di area terbuka yang lebih luas dari sebelumnya. Tanahnya datar, nyaris seperti lapangan. Kabut menggantung tinggi, memberi jarak pandang lebih jauh. Dan di sana, aku melihat mereka lagi. Para pendaki. Lebih banyak dari sebelumnya. Ada yang berdiri. Ada yang duduk. Ada yang mondar-mandir kecil,
seperti atlet yang sedang pemanasan. Wajah mereka beragam, ada yang tampak muda, ada yang jauh lebih tua. Tapi semuanya punya satu kesamaan, mata mereka. Mata orang yang menunggu sesuatu. Aku mendekat dengan langkah hati-hati. Salah satu dari mereka menoleh. Wajahnya kurus, pipinya cekung. Tapi saat melihatku, matanya berbinar. "Kamu baru, ya?" tanyanya. Aku mengangguk ragu. Aku mau turun. Dia tertawa pendek. Semua orang bilang gitu. Aku serius. Aku juga dulu serius. Aku menelan ludah. "Kamu di sini berapa lama?" Dia berpikir sejenak. 3 atau 30. Susah dihitung. Pendaki lain menyela, "Jangan bohong. Kamu baru menang 2 kali." Pria itu mendecak. "Itu beda." "Menang apa?" tanyaku. Mereka menatapku serempak. Senyum-senyum kecil muncul, seperti anak-anak yang sedang menyimpan rahasia. "Lari," jawab beberapa suara bersamaan. Aku mundur selangkah. "Kalian bisa pergi kalau menang?" "Pergi?" Salah satu tertawa keras. "Kamu lucu." "Kalau kalah?" tanyaku. Hening sejenak. Seorang perempuan yang duduk paling pinggir mengangkat kepala. Rambutnya kusut, wajahnya pucat. "Kalau kalah, kamu capek," katanya lirih. "Cuma capek?" desakku. Dia menatap kakiku. "Kakimu nanti nggak mau berhenti." Aku merinding. Sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, suara tepuk tangan terdengar lagi. Pendaki itu muncul dari balik kabut. "Kalian ribut," katanya ringan. Semua langsung diam. Aku menatapnya dengan amarah yang tidak bisa kutahan lagi. "Ini gila." Dia mengangguk. "Iya." "Kamu nikmatin ini?" tanyaku. Dia berpikir sejenak. "Dulu." "Sekarang?" "Sekarang aku jaga." "Jaga apa?" "Supaya permainan tetap jalan." Aku mengepalkan tangan. "Berapa lama ini berlangsung?" Dia menatap langit yang tidak terlihat. "Selama masih ada yang mau lebih cepat." Tubuhku bergetar. Aku capek. Dia menatap kakiku. "Belum." Aku terdiam. Hari kelima datang tanpa pengumuman. Aku tahu karena rasa sakit di tubuhku berubah. Otot-ototku mulai terasa panas terus-menerus, seperti habis dipaksa lari jauh. Kakiku sering bergerak sendiri saat aku berdiri terlalu lama. Aku mulai tersandung, bukan karena lelah, tapi karena langkahku ingin lebih cepat dari pikiranku. Aku jatuh beberapa kali. Setiap jatuh, aku mendengar tawa pelan, bukan mengejek, tapi menyemangati. "Bangun. Masih bisa. Sedikit lagi." Aku mulai membenci suaraku sendiri. Malam hari di hari kelima adalah yang terburuk. Aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berada di jalur selamat yang terang. Tidak ada kabut. Tidak ada rasa takut. Banyak orang berdiri di kiri kanan jalur, bertepuk tangan. Aku berlari. Aku cepat. Sangat cepat. Aku menyalip semua orang. Aku mendengar namaku dipanggil. Aku tersenyum. Lalu aku ingat aturan ketiga. Kalau kamu merasa menang, berhenti. Aku terbangun sambil berteriak. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Jantungku hampir meledak. Kakiku bergerak-gerak sendiri, seolah masih ingin berlari. Aku memeluk lutut, menangis tanpa suara. Hari ke-6, aku hampir menyerah. Aku berjalan tertatih, tubuhku semakin ringan dengan cara yang salah. Aku mulai lupa rasa sakit tertentu. Aku mulai lupa kenapa aku ingin pulang. Yang tersisa hanya satu dorongan, bergerak lebih cepat. Saat itulah aku mendengar suaranya lagi, lebih dekat dari sebelumnya. "Kalau kamu mau, hari ini kamu bisa ikut." Aku menoleh. Dia berdiri di depanku, lebih nyata dari sebelumnya. Wajahnya kini jelas, dan itu membuatku semakin takut. Karena aku mulai melihat kemiripan. Cara berdirinya, cara menatap, seperti aku, di masa depan. "Sekali saja," katanya, "biar badanmu enakan." Aku menggeleng lemah. Terus aku jadi apa? Dia tersenyum sedih. "Pelari." Aku menutup mata. Di kejauhan,
Aku mendengar sorakan. Langkah-langkah kaki mulai berdentum di tanah. Serempak, seperti aba-aba lomba. Gunung Slamet sedang bersiap. Dan aku tidak yakin masih kuat untuk menolak lebih lama. Aku akhirnya menyerah bukan karena aku mau, tapi karena tubuhku sudah mengambil keputusan lebih dulu. Hari ketujuh, atau setidaknya aku percaya itu hari ketujuh. Aku terbangun dengan kakiku bergetar. Bukan kedinginan. Bukan kelelahan. Getaran halus seperti mesin yang sudah lama menyala dan menunggu perintah. Aku duduk, memeluk lutut. Aku nggak mau, bisikku. Tapi dadaku terasa ringan saat aku mengucapkannya, seolah kebohongan kecil baru saja kulepaskan. Kabut pagi tipis, hampir ramah. Untuk pertama kalinya sejak aku tersesat, aku bisa melihat cukup jauh ke depan. Jalur terbentang samar, bukan jalur pendakian, melainkan garis panjang tanah padat yang terasa pas. Seperti lintasan yang sudah lama dipakai. Aku berdiri. Kakiku langsung melangkah cepat. Aku tidak melawan. Di lapangan terbuka itu, mereka sudah menunggu. Para pendaki berdiri membentuk setengah lingkaran. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang tersenyum. Semua tampak serius, fokus, seperti atlet sebelum lomba. Beberapa mengikat ulang tali sepatu. Beberapa menggoyangkan kaki. Dan di tengah mereka, dia. Sekali saja, katanya saat melihatku mendekat. Kalau capek, berhenti. Aku menatapnya dengan mata lelah. Kamu bohong. Dia mengangguk kecil. Iya. Aku tertawa pendek, suara yang terdengar hampir seperti orang lain. Terus kenapa aku harus percaya? Kamu nggak harus, katanya, tapi kakimu sudah di sini. Aku melihat ke bawah. Benar. Kakiku sudah berdiri di garis samar di tanah. Garis yang tidak pernah kulihat sebelumnya, tapi langsung ku kenal. Seperti ingatan lama yang muncul tiba-tiba. Salah satu pendaki di sampingku berbisik, jangan di depan. Kenapa? Tanyaku. Yang di depan, cepat habis. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara tepuk tangan terdengar. 1, 2, 3. Langkah kaki mulai berdentum. Aku ikut berlari. Pada langkah pertama, rasa sakit di tubuhku menghilang. Pada langkah kedua, napasku terasa lapang. Pada langkah ketiga, aku tersenyum. Itu yang paling menakutkan. Aku berlari tanpa berpikir. Kakiku bergerak otomatis, mengikuti ritme yang sempurna. Tanah di bawah terasa empuk tapi kokoh. Setiap pijakan seperti diberi dorongan kecil. Aku menyalip satu orang. Lalu 2. Sorakan terdengar. Aku tidak tahu dari mana, tapi sorakan itu nyata. Namaku hampir terucap. Atau mungkin aku hanya mengira begitu. Aku ingin tertawa. Aku ingin berteriak. Inilah aku, pikirku. Ini yang seharusnya. Tiba-tiba, aturan ketiga terlintas. Kalau kamu merasa menang, berhenti. Aku tersentak. Langkahku melambat. Beberapa pendaki menabrakku dari belakang. Wajah mereka bukan marah, tapi kecewa. Jangan berhenti, teriak seseorang. Aku terhuyung, hampir jatuh. Tubuhku protes keras. Kakiku ingin terus bergerak, memaksaku maju. Aku menjatuhkan diri ke tanah. Sekejap itu, dunia kembali berubah. Sorakan menghilang. Jalur lenyap. Lapangan terbuka menyusut menjadi hutan berkabut lagi. Para pendaki menghilang satu persatu, seperti bayangan ditarik kabut. Aku terengah, berkeringat, gemetar hebat. Dia berdiri di depanku. Kamu cepat belajar, katanya. Biasanya yang pertama langsung habis. Apa maksudnya habis? Tanyaku, napasku terputus-putus. Dia menatap wajahku lama. Coba ingat wajah ibumu. Aku mengernyit. Apa? Ingat wajah ibumu. Aku menutup mata. Aku tahu ibuku ada. Aku tahu aku mencintainya. Tapi wajahnya kabur. Seperti foto lama yang terkena air. Aku membuka mata panik. Apa yang kamu lakukan? Dia menghela napas. Bukan aku. Terus siapa? Lari. Hari ketujuh berlalu dengan tubuhku yang anehnya lebih segar,
Tapi pikiranku compang-camping. Aku mulai lupa hal-hal kecil. Nama jalan di kotaku. Wajah teman lama. Lagu favorit. Tapi kakiku semakin kuat. Hari ke-8 aku ikut lagi. Kali ini aku tidak ragu berdiri di garis. Aku tidak lagi merasa takut. Aku hanya ingin sensasi itu kembali. Ringan, cepat, bebas dari rasa sakit. Aku berlari lebih lama. Aku ingat untuk tidak di depan, tapi aku juga tidak mau di belakang. Aku berada di tengah, tempat yang aman, kata mereka. Aku melihat seorang pendaki tersandung. Dia jatuh keras, tapi tidak bangun lagi. Jalur menelannya seperti lumpur. Tidak ada yang berhenti. Aku hampir berhenti, tapi kakiku terus berlari. Setelah balapan selesai, aku duduk terengah tapi tersenyum. Dan itu kesalahan kedua. Hari ke-9 aku bangun dengan kebingungan. Aku tahu aku tersesat. Aku tahu aku ingin pulang. Tapi aku tidak ingat kemana. Aku mengucapkan namaku sendiri berkali-kali, seperti mantra. Aku takut jika berhenti, namaku akan ikut hilang. Saat aku menatap pantulan wajahku di air genangan, aku terkejut. Mataku terlihat kosong. Ada senyum kecil yang tidak kuingat pernah kubuat. Dia muncul di belakangku. Kamu cepat beradaptasi, katanya. Aku lupa sesuatu, kataku lirih. Dia mengangguk. Yang penting, kalau aku terus lari, aku jadi apa? Dia berpikir lama sebelum menjawab. Penjaga, pengajar, kadang cuma bayangan. Aku menelan ludah. Seperti kamu? Dia tersenyum pahit. Seperti aku dulu. Aku berdiri cepat. Aku nggak mau. Masih ada waktu, katanya. Berapa lama? Sampai kamu lari tanpa mikir pulang. Hari ke-9 malam, aku duduk sendirian, memandangi kabut. Kakiku bergerak pelan, seperti latihan kecil. Aku menyadari sesuatu yang membuatku gemetar lebih dari dingin manapun. Aku mulai menghitung hari. Bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan berapa kali aku ikut berlari. Dan aku tahu, jika aku ikut sekali lagi tanpa berhenti, aku tidak akan ingat kenapa aku harus berhenti. Hari ke-10 datang tanpa pengumuman, seperti semuanya di tempat ini. Aku tahu itu hari ke-10 bukan karena jam, bukan karena matahari, tapi karena sesuatu di dalam diriku berubah lagi. Ada ruang kosong yang semakin lebar di kepalaku. Seperti rak yang dilepas satu persatu, menyisakan dinding telanjang tanpa bekas paku. Aku duduk menatap tanganku sendiri. Aku tahu tangan ini milikku. Aku tahu aku pernah bekerja, pernah menulis, pernah menggenggam tangan orang lain. Tapi detailnya hilang. Aku tidak ingat pekerjaan apa. Tidak ingat kapan terakhir menyentuh tangan seseorang dengan perasaan selain dingin. Aku mencoba menyebut namaku. Butuh waktu lebih lama dari biasanya. Aku mengulanginya pelan, seperti anak kecil belajar bicara. Aku. Ada jeda aneh sebelum kata itu terasa pas. Gunung di sekitarku terasa semakin akrab. Aku tidak lagi tersandung akar. Aku tidak lagi ragu memilih arah. Jalur-jalur samar muncul bahkan sebelum aku mencarinya. Kakiku tahu kemana harus melangkah. Dan itu menakutkan. Aku berjalan melewati lapangan tempat balapan biasa dimulai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku tahu mereka akan datang. Selalu datang. Seperti air pasang yang mengikuti bulan. Aku duduk di batu besar, menunggu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin kabur. Hari ke-10 adalah hari ketika aku menyadari. Aku mulai memahami permainan ini tanpa perlu dijelaskan. Aku tahu kapan harus berdiri. Aku tahu kapan harus diam. Aku tahu kapan kabut akan menipis. Dan yang paling buruk, aku tahu kalimat apa yang paling mudah membuat seseorang mau ikut berlari. Kesadaran itu datang seperti racun yang bekerja perlahan. Aku mendengar langkah tertatih dari balik pepohonan. Seorang pendaki muncul, wajahnya pucat, matanya panik. Dia tampak baru. Terlalu manusia untuk tempat ini. Mas, serunya saat melihatku. Alhamdulillah, aku nyasar. Aku tadi ikut lari. Dia terhenti, menatapku. Entah apa yang dilihatnya di wajahku, tapi ekspresinya berubah.
Bukan lega. Bukan takut. Bingung. Kamu, sudah lama di sini? Tanyanya ragu. Aku membuka mulut untuk menjawab. Dan tanpa sadar, aku tersenyum. Capek ya? Kataku. Nada suaraku ringan. Ramah. Nada yang sama dengan yang dulu dipakai padaku. Pendaki itu mengangguk cepat. Iya. Jalurnya muter terus. Ayo duduk dulu, kataku sambil menunjuk batu di sampingku. Tarik napas. Dia ragu sebentar, lalu duduk. Nafasnya masih terengah. Aku bisa melihat ketakutan mentah di matanya. Kalau kamu lari sendirian terus, lanjutku pelan, pikiranmu malah makin kacau. Kalimat itu terlalu mudah keluar dari mulutku. Pendaki itu menatapku penuh harap. Kamu tahu jalan keluar? Aku terdiam. Jawaban jujurnya adalah, aku tidak tahu lagi apa itu keluar. Tapi ada jawaban lain yang muncul di kepalaku, jawaban yang terasa benar di tempat ini. Ada, kataku akhirnya. Tapi nggak bisa pelan. Matanya membesar. Kalau mau selamat, lanjutku, kadang kamu harus lebih cepat. Aku berhenti bicara. Jantungku berdentum keras. Aku baru saja melakukannya. Aku baru saja mengucapkan kalimat yang dulu menyeretku ke sini. Pendaki itu berdiri perlahan. Maksudnya, lari? Aku mengangguk. Dan saat itu aku melihat diriku sendiri. Di wajahnya. Aku mundur cepat. Tidak. Tepuk tangan terdengar. Dia muncul. Penjaga. Pengaja. Atau apapun dia sekarang. Tatapannya tertuju padaku, bukan pada pendaki baru itu. Kamu hampir, katanya. Aku gemetar. Aku nggak mau jadi kamu. Dia mengangguk pelan. Aku juga dulu nggak mau. Pendaki baru itu menatap kami bergantian. Ini apa? Kalian kenal? Aku ingin berteriak menyuruhnya lari, turun, menjauh. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Gunung di sekitarku terasa menekan. Jalur balapan mulai muncul samar di tanah. Kabut bergerak cepat, membentuk lorong panjang. Mulai, kata suara yang bukan siapa-siapa. Pendaki baru itu tersentak. Apa itu? Aku menatapnya dengan mata basah. Kalau kamu dengar namamu dipanggil, jangan jawab. Dia bingung. Kenapa? Aku menelan ludah. Kalau kamu merasa menang, berhenti. Mas, ini nggak masuk akal. Aku hampir menangis. Aku tahu. Langkah kaki mulai terdengar dari berbagai arah. Pendaki-pendaki lain bermunculan. Wajah mereka kosong tapi tubuh mereka siap. Pendaki baru itu panik. Aku nggak mau. Aku memegang bahunya. Tanganku terasa terlalu dingin. Kalau kamu diam, kamu duduk selamanya. Itu bukan ancaman. Itu peringatan. Balapan dimulai. Aku ikut berlari. Bukan karena ingin. Tapi karena jika aku berhenti, aku akan melihat apa yang terjadi padanya. Pendaki baru itu berlari kacau. Terlalu cepat di awal. Nafasnya berat. Aku melihat kesalahan demi kesalahan yang dulu kulakukan. Pelan, teriakku. Jangan di depan. Dia tidak dengar. Sorakan muncul. Jalur mendorongnya lebih cepat. Wajahnya berubah, dari takut menjadi yakin. Aku melihatnya tersenyum. Aku tahu apa artinya. Berhenti, teriakku. Terlambat. Pendaki itu terjatuh ke depan. Bukan karena tersandung, tapi karena tanah di bawahnya hilang. Seperti lantai yang ditarik. Dia menjerit sekali. Lalu lenyap. Tidak ada darah. Tidak ada suara jatuh. Hanya ruang kosong di jalur. Balapan selesai. Aku berhenti berlari, tubuhku gemetar hebat. Aku muntah di tanah. Tapi anehnya, kakiku masih ingin bergerak. Pendaki lain menghilang satu persatu. Tinggal aku dan dia. Kamu lihat? Katanya pelan. Aku menangis. Aku bunuh dia. Dia menggeleng. Kamu cuma nggak bisa nolong. Bedanya apa? Dia menatapku lama. Kalau kamu bunuh, kamu masih ingat wajahnya. Aku mencoba mengingat wajah pendaki itu. Kabur. Aku menjerit frustrasi. Hari ke-11 aku bangun dengan satu kesadaran mengerikan.
Aku tidak ingat suara ayahku. Aku tahu aku punya ayah. Tapi suaranya kosong. Seperti radio rusak. Aku memukul tanah dengan tinju sampai berdarah. Hari ke-12 aku mendapati diriku berdiri di pinggir jalur. Menunggu. Menunggu siapa? Aku tahu jawabannya, dan itu membuatku gemetar. Aku menoleh ke penjaga itu. Masih ada cara pulang. Dia menatapku lama, lebih lama dari sebelumnya. Ada, katanya akhirnya. Apa? Berhenti sebelum kamu diminta ngajak. Aku menelan ludah. Dan kalau aku sudah hampir ngajak. Dia menatap kakiku. Makanya kamu harus kalah. Kalah bagaimana? Dia tersenyum tipis. Dengan berhenti di saat yang paling kamu inginkan untuk menang. Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak aku tersesat. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dan aku juga tahu. Itu akan sangat menyakitkan. Hari ke-13 tidak dimulai dengan teror. Ia dimulai dengan ketenangan yang mencurigakan. Kabut pagi menipis lebih cepat dari biasanya. Udara terasa hangat, hampir ramah. Untuk pertama kalinya sejak aku tersesat, aku bisa melihat langit, bukan biru sepenuhnya, tapi cukup terang untuk menipu siapapun bahwa semuanya baik-baik saja. Aku duduk di atas batu datar, menatap lembah di bawah. Dari sini, Gunung Slamet tampak seperti gunung biasa. Tidak ada lorong kabut, tidak ada bayangan berlari, tidak ada suara memanggil nama. Justru itu yang membuatku takut. Aku memeriksa tubuhku. Luka-luka lama mengering. Kaki yang kemarin gemetar kini terasa ringan. Perutku memang kosong, tapi tidak melilit menyakitkan. Tubuhku terasa disiapkan. Seperti kuda pacu sebelum lomba. Aku berdiri dan menyadari sesuatu yang membuat dadaku sesak. Aku tahu persis kemana harus berjalan hari ini. Tidak perlu berpikir. Kakiku otomatis memilih arah. Melewati pepohonan yang dulu terasa asing, kini seperti pagar rumah sendiri. Setiap belokan terasa dikenali, bahkan sebelum kulihat. Aku harus hati-hati, gumamku. Tapi peringatan itu terasa jauh, seperti suara dari radio lama. Aku tiba di sebuah lapangan terbuka yang lebih luas dari biasanya. Tanahnya rata, bersih, nyaris tidak ada akar. Jalur balapan terbentuk jelas. Bukan samar seperti sebelumnya, tapi nyata, seperti jalur atletik alami. Dan di sekeliling lapangan itu, aku tidak sendirian. Mereka berdiri dalam jarak tertentu. Tidak membentuk lingkaran, tapi cukup banyak untuk membuatku merasa diawasi. Pendaki-pendaki dengan wajah yang tidak sepenuhnya jelas. Beberapa terlihat seperti manusia, beberapa tidak. Aku mengenali beberapa dari mereka. Atau setidaknya, aku merasa pernah melihat bayangan mereka sebelumnya. Dan di tengah lapangan, berdiri sosok itu. Dia. Hari ini dia tampak lebih manusia. Jaketnya terlihat lebih nyata. Wajahnya lebih jelas, meski tetap sulit diingat detailnya jika aku berpaling. Kamu kelihatan segar, katanya. Aku tidak menjawab. Bagus, lanjutnya. Berarti gunung sudah nerima kamu. Aku mengepalkan tangan. Aku belum setuju. Dia tersenyum tipis. Nggak perlu setuju. Gunung nggak minta izin. Aku menatap sekeliling. Ini hari terakhir sebelum aku hilang. Ya? Dia mengangguk pelan. Atau hari terakhir sebelum kamu tinggal. Kata tinggal menggantung berat di udara. Aku menelan ludah. Kalau aku tinggal, aku jadi apa? Dia melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak mengeluarkan suara. Kamu jadi yang ngajak, yang nuntun, yang lari paling depan. Aku memejamkan mata. Gambaran itu muncul begitu jelas. Aku berdiri di jalur, tersenyum ramah, menyapa pendaki yang kelelahan, menawarkan jalan keluar dengan satu syarat. Lari. Aku nggak mau, kataku lirih. Semua bilang begitu, jawabnya, sampai mereka capek kalah. Aku membuka mata. Kamu dulu juga pendaki biasa, kan? Dia terdiam. Itu pertama kalinya aku melihat ekspresi di wajahnya yang bukan tenang. Ada bayangan emosi, tipis, tapi nyata. Iya, katanya akhirnya. Aku juga diajak balapan. Terus? Aku menang.
Kata itu diucapkan tanpa bangga, tanpa penyesalan. Seperti fakta cuaca. Aku menang, ulangnya. Dan gunung menganggapku cocok. Aku menggeleng keras. Berarti aku harus kalah. Dia mengangguk. Kalau kamu mau pulang. Aku menatap jalur di depan. Jalur itu tampak mudah. Bahkan tubuhku terasa sanggup berlari lebih cepat dari sebelumnya. Dan itu godaan terbesarnya. Gunung ini tidak menyiksaku hari ini. Ia memanjakanku. Angin sejuk menyentuh wajahku. Bau tanah basah terasa menenangkan. Aku bisa membayangkan diriku berlari ringan, tanpa sakit, tanpa takut, tanpa lapar. Kamu tahu, katanya pelan, kalau kamu tinggal, rasa sakit berhenti. Aku menoleh tajam. Berhenti? Kamu nggak lapar lagi, nggak capek, nggak takut. Kamu cuma lari. Aku tertawa getir. Kedengarannya seperti mati. Dia tersenyum kecil. Atau bebas. Pendaki-pendaki di sekeliling mulai bergerak. Mereka mengambil posisi masing-masing. Beberapa menunduk seperti pelari profesional sebelum start. Aku sadar dengan ngeri. Balapan hari ini bukan untukku saja. Ada siapa lagi? Tanyaku. Dia menoleh ke jalur masuk lapangan. Dan dari sana, muncul seorang pendaki perempuan. Dia berjalan tertatih, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Jaketnya kebesaran, sepatunya sudah robek di satu sisi. Dia jelas manusia. Terlalu nyata. Dia melihat kami dan matanya langsung berbinar. Mas? Suaranya bergetar. Aku nyasar. Dari kemarin aku dengar suara lari. Dadaku seperti diremas. Aku melangkah maju refleks. Jangan kesini. Dia berhenti, bingung. Kenapa? Aku membuka mulut untuk menjelaskan, tapi kata-katanya tidak mau keluar. Lidahku berat, seolah gunung menahannya. Sosok itu berdiri di sampingku. Tenang, katanya ramah pada pendaki perempuan itu. Kamu aman? Nada suaranya persis seperti nada suaraku kemarin. Pendaki perempuan itu menghela napas lega. Syukurlah. Aku pikir aku sendirian. Aku menatapnya putus asa. Aku ingin berteriak. Aku ingin menyeretnya pergi. Tapi tubuhku tidak bergerak. Capek, ya? Kata sosok itu. Pendaki perempuan itu mengangguk cepat. Iya, kakiku rasanya mau copot. Ada cara cepat buat keluar. Lanjutnya, tapi kamu harus kuat. Aku berteriak. Jangan dengarkan dia. Pendaki perempuan itu menoleh padaku. Tatapannya ragu. Mas, ini kenapa? Sosok itu tersenyum sabar. Dia takut kalah. Aku menoleh padanya tajam. Aku takut kamu bunuh dia. Dia menatapku lama. Kalau kamu mau nolong, buktikan. Buktikan apa? Bahwa kamu bisa kalah. Kabut mulai bergerak cepat. Jalur balapan semakin jelas. Suara langkah kaki muncul dari segala arah. Pendaki perempuan itu panik. Ini apa? Aku mendekatinya. Dengan susah payah aku memaksa tubuhku bergerak. Dengar aku, kataku cepat. Kalau nanti kamu lari, jangan menang. Dia menangis. Aku nggak ngerti. Aku tahu, jawabku. Tapi dengar. Kalau kamu ngerasa paling depan, paling kuat, berhenti. Duduk. Apapun yang terjadi. Dia menatapku seperti aku gila. Sosok itu mengangkat tangannya. Balapan dimulai. Aku ikut berlari. Tubuhku melesat dengan ringan yang mengerikan. Kakiku hampir tidak menyentuh tanah. Aku tahu aku bisa menang, dengan mudah. Pendaki perempuan itu berlari di belakangku, terengah-engah. Aku melambat, memastikan posisiku di sampingnya. Pelan, kataku. Ikuti aku. Godaan itu datang lagi. Sedikit lebih cepat. Sedikit lagi. Kamu bisa di depan. Aku menggigit bibir sampai berdarah. Suara sorakan terdengar. Jalur terasa mendorong kakiku ke depan. Aku melihat sosok itu berlari jauh di depan, menoleh ke belakang, tersenyum. Kejar aku, katanya tanpa suara. Tanganku gemetar. Aku melihat garis samar di tanah,
Tanda akhir. Jika aku melewatinya lebih dulu, aku tahu apa yang terjadi. Aku berhenti. Benar-benar berhenti. Tubuhku menjerit. Kakiku terasa seperti terbakar. Dunia di sekelilingku bergetar. Pendaki lain melesat melewatiku, satu persatu. Pendaki perempuan itu hampir ikut menyalipku. Berhenti, teriakku. Dia menoleh, ragu sepersekian detik, lalu menjatuhkan dirinya ke tanah. Kami duduk terengah-engah. 1, 2, 3 pendaki melewati garis. Sosok itu berhenti di ujung jalur. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, dia tampak marah. Kabut berputar liar. Tanah bergetar. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku seperti dicabut paksa. Ingatan, kebiasaan, dorongan untuk berlari. Aku menjerit kesakitan. Pendaki perempuan itu pingsan. Sosok itu menatapku lama. Kamu tahu akibatnya? Aku terengah. Aku tahu. Kamu gak akan diingat gunung. Aku tersenyum lemah. Gak apa-apa. Dia mengangguk pelan. Berarti kamu boleh pulang. Kabut menelan segalanya. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pertama, aku merasa kalah. Dan itulah satu-satunya alasan. Aku masih hidup. Aku terbangun dengan rasa dingin yang tidak biasa. Bukan dingin menusuk tulang seperti malam-malam sebelumnya, melainkan dingin yang tenang, seperti kain basah yang menempel lama di kulit. Mataku terbuka perlahan, dan untuk sesaat aku tidak tahu di mana aku berada. Tidak ada kabut. Tidak ada lorong. Tidak ada jalur balapan. Aku berbaring di atas tanah berumput, di bawah langit pucat yang mulai berubah warna. Matahari belum terbit sepenuhnya, tapi cahayanya sudah cukup untuk menampakkan garis-garis awan tipis yang memanjang seperti bekas cakaran. Aku menarik napas. Udara masuk ke paru-paruku dengan berat yang berbeda. Tidak menekan. Tidak menipu. Udara sungguhan. Tanganku gemetar saat ku gerakan ke dada. Detak jantungku ada, cepat, tapi nyata. Aku menelan ludah, merasakan tenggorokanku kering dan sakit. Seolah aku baru saja berteriak lama sekali. Ingatan terakhir yang jelas adalah aku berhenti berlari. Aku kalah. Dan sekarang, aku masih di sini. Aku bangkit setengah duduk, kepalaku berdenyut keras. Saat itulah aku menyadari aku tidak sendirian. Pendaki perempuan itu terbaring tidak jauh dariku. Wajahnya pucat, tapi dadanya naik turun pelan. Dia bernapas. Nafas manusia, tersengal, tidak beraturan, tapi hidup. Aku hampir menangis. Aku merangkak mendekatinya, memeriksa nadinya dengan tangan gemetar. Ada. Lemah, tapi ada. Bangun, bisikku. Tolong bangun. Dia mengerang pelan, kelopak matanya bergerak. Mas? Suaranya serak, tapi suara itu nyata. Bukan gema. Bukan bisikan gunung. Kita hidup, kataku, suaraku pecah. Kita masih hidup. Dia menutup mata lagi, air mata mengalir di pelipisnya. Aku capek. Aku tahu perasaan itu. Capek yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Aku duduk di sampingnya, memeluk lutut. Untuk pertama kalinya sejak aku tersesat, tidak ada dorongan untuk berdiri dan berlari. Kakiku terasa berat, dan aku bersyukur untuk itu. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Udara di sekeliling kami berubah. Bukan menjadi dingin, tapi menjadi hampa. Seperti ada sesuatu yang ditarik keluar dari ruang, meninggalkan kekosongan yang bergetar. Aku mendongak. Kabut muncul perlahan dari sela-sela pepohonan, tapi kali ini tidak membentuk lorong. Ia bergerak rendah, mendatar, seolah menunggu perintah. Dan dari dalam kabut itu, dia muncul. Langkahnya pelan. Tidak terburu-buru. Tidak lagi seperti pelari. Sosok itu berjalan seperti orang yang datang untuk berpamitan. Aku berdiri refleks, tubuhku menegang. Belum selesai, katanya. Nada suaranya tidak marah. Tidak juga tenang. Lebih seperti kecewa. Aku menelan ludah. Kamu bilang aku boleh pulang. Dia mengangguk. Iya, tapi sebelum itu, kamu harus tahu apa yang kamu tinggalkan. Kabut bergerak, dan tiba-tiba pemandangan di sekeliling kami berubah.
Aku melihat jalur-jalur yang pernah kulewati. Lapangan balapan, lorong kabut, batu tempat aku menunggu. Semuanya muncul seperti bayangan di permukaan air. Dan di sana, aku melihat diriku sendiri. Bukan aku sekarang. Aku yang hampir menjadi pengajak. Aku berdiri di jalur, tersenyum ramah, menyapa pendaki-pendaki yang kelelahan. Aku melihat diriku mengucapkan kalimat yang dulu menjebakku. Ada cara cepat buat keluar. Dadaku sesak. Kalau kamu tinggal, kata sosok itu yang kamu jadi. Aku mengepalkan tangan. Dan kalau aku pulang? Bayangan berubah. Aku melihat diriku berjalan tertatih di jalur resmi. Kurus, kotor, mata cekung. Tapi sendirian. Tidak ada sorakan. Tidak ada jalur yang mendorong. Tidak ada rasa ringan. Hidupmu tidak akan kembali utuh, katanya pelan. Gunung sudah mengambil bagiannya. Aku terdiam. Apa yang kamu ambil dariku? Tanyaku. Dia menatapku lama. Untuk pertama kalinya, aku merasa dia benar-benar melihatku, bukan sebagai pelari, bukan sebagai calon pengganti, tapi sebagai manusia. Keinginanmu untuk menang. Jawabnya. Aku tertawa pendek. Itu bukan hal buruk. Di dunia kalian, katanya. Di sini, itu mata uang. Aku mengingat dorongan yang selalu muncul setiap kali jalur terbuka. Dorongan untuk lebih cepat, lebih depan, lebih unggul. Dorongan itu kini, sunyi. Aku tidak akan mengejar lagi, kataku lirih. Dia mengangguk. Itu sebabnya kamu tidak bisa tinggal. Pendaki perempuan itu mengerang lagi. Aku menoleh padanya. Dia bisa pulang? Sosok itu melihatnya. Kalau dia ingat untuk berhenti. Apa maksudmu? Dia akan diuji. Jawabnya, bukan di sini. Aku menatapnya tajam. Jangan sentuh dia. Dia tersenyum tipis. Aku tidak perlu. Kabut mulai menipis. Pemandangan bayangan memudar. Aku merasa lelah yang luar biasa. Bukan lelah fisik, tapi lelah eksistensi, seperti seseorang yang akhirnya berhenti melawan arus panjang. Apa yang terjadi padamu? Tanyaku tiba-tiba. Setelah kamu menang? Dia terdiam lama. Aku tidak pernah berhenti berlari, jawabnya akhirnya, bahkan saat aku diam. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti sekarang. Dia bukan penjaga karena ingin. Dia penjaga karena tidak tahu cara kalah. Ada satu hal lagi, katanya. Apa? Jangan ceritakan semuanya. Aku mengernyit. Kenapa? Kalau kamu memberi bentuk yang terlalu jelas, katanya, orang-orang akan mencoba mencari jalurnya. Aku teringat wajah-wajah pendaki yang hilang. Aku menelan ludah. Aku akan diam. Dia mundur selangkah. Tubuhnya mulai memudar. Kalau suatu hari, katanya, kamu mendengar langkah lari di tempat sepi. Aku tahu, potongku. Aku harus berhenti. Dia tersenyum untuk terakhir kalinya. Kabut menghilang. Gunung kembali menjadi gunung. Sunyi. Besar. Tidak peduli. Aku terduduk lemas. Dunia terasa berat, tapi nyata. Aku mendengar suara burung. Angin di daun. Bau tanah basah. Pendaki perempuan itu membuka mata sepenuhnya. Mas, kita di mana? Aku tersenyum lemah. Di tempat yang benar. Hari berjalan lambat setelah itu. Kami berjalan tertatih menyusuri jalur yang akhirnya terasa masuk akal. Tidak lurus, tidak mudah, tapi tidak berputar-putar. Setiap langkah terasa berat, tapi tidak ada yang mendorong atau menarik. Beberapa kali aku merasa, ada sesuatu yang menunggu di belakang. Tapi setiap kali aku menoleh, hanya ada pepohonan biasa. Sore menjelang saat kami mendengar suara. Suara manusia. Teriakan. Tanganku gemetar. Aku hampir tidak percaya. Di sini, aku berteriak dengan sisa tenagaku. Sosok-sosok muncul dari balik jalur, tim pencari. Wajah mereka terkejut, lalu lega. Kalian hidup. Salah satu dari mereka bergumam. Aku hampir jatuh saat mereka memegangku. Kakiku benar-benar menyerah sekarang. Tubuhku akhirnya mengakui kelelahan.
Saat mereka menuntunku pergi, aku menoleh sekali lagi ke arah dalam hutan. Tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu, sesuatu telah selesai. Dan sesuatu yang lain baru saja dimulai. Aku terbangun di atas alas plastik berwarna biru, dengan bau obat-obatan yang menusuk hidung. Lampu putih menggantung rendah di atas kepalaku, terlalu terang untuk mata yang sudah lama bersahabat dengan kabut dan gelap. Butuh waktu lama sebelum aku sadar aku ada di tenda medis. Dia bangun, seseorang berkata. Suara itu terasa asing. Bukan karena aku tidak mengenalnya, tapi karena aku sudah terlalu lama tidak mendengar suara manusia yang tidak bergaung. Aku memalingkan kepala. Seorang relawan berseragam SAR menatapku dengan mata sembab, entah karena lelah atau kurang tidur. Di baliknya, ada dua orang lain, salah satunya memegang radio yang sesekali berbunyi statis. "Nama kamu siapa?" tanya relawan itu lembut. Pertanyaan sederhana. Tapi aku terdiam. Namaku ada di kepalaku, aku tahu itu. Tapi rasanya seperti barang yang lama tidak dipakai, tersimpan di sudut gelap, tertutup debu. Aku mengucapkannya pelan. Relawan itu mengangguk cepat, seperti baru saja memastikan sesuatu yang penting. "Kamu hilang 15 hari." 15. Aku menutup mata. Angka itu terasa terlalu besar untuk tubuh yang masih bernapas. Pendaki perempuan itu, yang ku tahu namanya kemudian adalah Rani, terbaring di tenda sebelah. Kondisinya lebih buruk dariku. Dehidrasi parah, hipotermia ringan, dan luka di kaki yang terinfeksi. Tapi dia hidup. Itu satu-satunya hal yang benar-benar penting. "Kalian ditemukan sekitar 1 kilometer dari jalur resmi," kata relawan lain. "Padahal area itu sudah kami sisir berkali-kali." Aku tidak menjawab. Aku tahu mengapa mereka tidak menemukanku sebelumnya. Gunung belum selesai. Aku dibawa turun dengan tandu. Setiap gerakan kecil membuat tubuhku menjerit. Tapi rasa sakit itu meyakinkan. Sakit berarti nyata. Sakit berarti aku masih di dunia yang sama dengan mereka. Saat kami melewati pepohonan terakhir sebelum base camp, aku mendengar suara itu lagi. Langkah kaki. Cepat. Ringan. Berirama. Aku menahan napas. Tanganku mencengkeram sisi tandu. Relawan di depanku berhenti. "Kenapa?" Aku menggeleng cepat. "Nggak apa-apa." Langkah itu berhenti. Aku tidak menoleh. Aku tahu kalau aku menoleh, aku akan mengerti betapa dekatnya garis itu, garis yang tidak pernah digambar, tapi selalu ada. Di base camp, aku disambut wajah-wajah asing yang terlalu banyak. Kamera ponsel. Pertanyaan bertubi-tubi. Nama dipanggil-panggil. Aku menjawab seperlunya. Tidak lebih. "Apa benar kamu ketemu pendaki lain yang ngajak lari?" Seseorang bertanya. Aku menatapnya lama. "Enggak," jawabku akhirnya. Dan itu bukan bohong. Itu penyederhanaan yang perlu. Di rumah sakit, hari-hari berlalu dengan lambat. Tubuhku membaik lebih cepat dari yang diperkirakan dokter. Luka-luka fisik menutup, berat badan perlahan naik. Tapi ada satu hal yang tidak kembali. Keinginan untuk menang. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku menyadarinya. Mungkin saat aku tidak lagi gelisah melihat jam. Atau saat aku tidak peduli siapa yang lebih cepat menyelesaikan rahap. Atau saat aku mendengar orang lain membanggakan pencapaian mereka, dan aku tidak merasa tertinggal. Kosong. Ya, tapi juga tenang. Rani membaik. Kami jarang bicara tentang apa yang terjadi. Kami seperti dua orang yang sepakat untuk tidak membuka pintu tertentu, karena tahu apa yang ada di baliknya. Suatu sore, saat matahari masuk dari jendela kamar, Rani berkata pelan, "Mas, aku masih mimpi." Aku menoleh. "Balapan?" tanyaku. Dia mengangguk. "Tapi sekarang aku selalu berhenti." Aku tersenyum kecil. "Itu bagus." Dia menatapku ragu. "Mas juga?" Aku tidak langsung menjawab. "Kadang," kataku akhirnya. Aku masih dengar langkahnya. Beberapa minggu setelah keluar rumah sakit, aku pulang ke rumah. Rumahku terasa kecil, sempit oleh kenangan yang tidak lagi pas. Aku duduk di kamar lama, menatap sepatu gunung yang masih kotor. Aku tidak membersihkannya. Aku juga tidak membuangnya. Aku tahu,
Suatu hari aku akan naik gunung lagi. Tapi tidak untuk membuktikan apa-apa. Malam pertama di rumah, aku terbangun dengan jantung berdebar. Keringat dingin membasahi punggung. Aku duduk di tepi kasur, menunggu napasku normal. Dan di antara detak jantung itu, aku mendengar suara lari. Bukan dari luar. Dari dalam diriku sendiri. Dorongan lama. Refleks lama. Suara yang berkata, "Ayo, sedikit lagi, kamu bisa lebih cepat." Aku memejamkan mata. Lalu aku berhenti. Aku benar-benar berhenti. Dan suara itu memudar. Hari-hari berikutnya aku belajar hidup dengan cara baru. Cara yang lebih lambat. Aku berhenti membandingkan. Berhenti mengejar. Berhenti merasa harus sampai duluan. Beberapa orang bilang aku berubah. Aku tidak menyangkal. Aku memang tidak lagi orang yang sama. Suatu kali, aku bertemu pendaki muda di sebuah warung dekat kaki gunung. Matanya berbinar, penuh semangat. Dia bercerita tentang target, tentang rekor, tentang ingin ngebut. "Mas pernah naik Slamet?" tanyanya. Aku mengangguk. "Gimana rasanya?" Aku terdiam lama. "Jangan lari," kataku akhirnya. Dia tertawa. "Lari kan seru." Aku tersenyum tipis. "Sampai kamu lupa berhenti." Aku meninggalkannya dengan pertanyaan yang tidak akan dia mengerti sekarang. Dan itu tidak apa-apa. Beberapa pelajaran memang tidak bisa diwariskan dengan kata-kata. Malam-malam tertentu, saat angin membawa bau tanah basah, aku berdiri di luar rumah dan menatap ke arah gunung. Aku tidak membencinya. Gunung tidak jahat. Ia hanya menepati sifatnya. Ia mengambil apa yang kita bawa terlalu banyak. Ego, ambisi, keinginan untuk selalu menang. Dan kadang, ia mengembalikan kita dengan ruang kosong di dada. Ruang yang harus kita isi sendiri. Aku masih hidup. Aku pulang. Tapi aku tahu, di suatu tempat di Gunung Slamet, ada jalur yang hanya muncul bagi mereka yang terlalu ingin sampai duluan. Dan jika suatu hari kamu mendengar langkah lari di tempat yang seharusnya sunyi, berhentilah. Duduklah. Tarik napas. Karena di gunung itu, yang selamat bukan yang paling cepat. Yang selamat adalah yang tahu kapan harus kalah.